Selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi Bu. Pagi, Bu. Ibu. Baik, jadi sebelum memulai pembelajaran, izinkan Ibu menghaturkan panganjalimat, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Jadi sebelum memulai kelas, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan Ibu pimpin, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, untuk ketua kelas bisa bantu Ibu, apakah hari ini ada temannya yang tidak hadir? Menyampaikan Bu, untuk hari ini semuanya hadir. Oke, bagus ya hari ini hadir semuanya. Untuk pagi ini cuaca cukup cerah. Gimana nih kabar kalian semuanya? Baik Bu. Baik, Baik Bu. Bu. Baik Bu. Oke, terima kasih responnya. Jadi kita bertemu lagi pada pelajaran animasi 2 dimensi dan 3 dimensi dengan jumlah siswa yang lengkap. Karena hari ini kita belajar animasi, film atau video animasi apa sih yang pernah kalian tonton dan di mana kalian nonton film animasi tersebut? Mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, dipersilahkan. Izin Bu, saya sempat nonton video animasi SpongeBob Bu. Itu saya nontonnya di TV. Oke, Lanang, terima kasih. Apakah ada yang pernah nonton lagi? Saya Bu, Ya, Mahendra? saya pernah nonton video animasi Doraemon Bu di TV sama di YouTube. Oke, ada SpongeBob dan Doraemon. Pesan moral apa sih yang bisa kalian dapatkan pada film animasi itu? Dari Lana mungkin pertama. Kalau dari SpongeBob itu pesan moral yang dapat saya sampaikan itu sosok SpongeBob itu sosok yang tidak gampang menyerah Bu gitu. Dia itu sangat antusias dalam menggapai sesuatu meskipun tingkahnya banyakkan konyolnya dalam mencapainya Bu seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Lanang untuk Mahendra. Kalau dari saya Bu, kalau di film Doraemon saya bisa ngambil pelajaran Bu, bahwasanya dengan punya banyak teman kita bisa melewati banyak masalah walaupun masalah tersebut terlihat sangat sulit Bu. Oke, terima kasih. Jadi, film animasi itu pasti memiliki pesan moralnya tersendiri. Dan hari ini kita akan belajar mengenai animasi 2 dimensi yang harapannya kalian sebagai peserta didik mampu memahami dan menjelaskan karakter animasi 2 dimensi dengan baik, serta mengimplementasikan teknik-teknik pembuatan karakter animasi 2 dimensi dengan tepat. Baik, Ibu izin share screen untuk materi yang akan kita bahas. Dan untuk adik-adik, apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Baik, jadi yang pertama adalah materi mengenai pengertian animasi 2 dimensi. Jadi animasi 2 dimensi itu merupakan gabungan dari beberapa gambar yang kemudian digabungkan menjadi satu hingga menimbulkan motion atau gerakan tertentu. Animasi 2 dimensi ini hanya terdiri menjadi dua bagian, yaitu panjang dan lebarnya saja, sehingga animasi ini hanya bisa dilihat pada tampak depannya. Adapun teknik-teknik dalam animasi 2 dimensi, yang pertama ada teknik sel atau teknik manual. Jadi teknik ini merupakan cara merangkai gambar yang dibuat di lembaran transparan yang berlapis-lapis. Lembaran objek utama yang digerakkan dibuat terpisah dengan latar belakang yang di bagian depan dan bagian belakangnya. Sehingga animator di sini tidak perlu membuat terlalu banyak gambar untuk objeknya. Yang kedua ada teknik computing 2 dimensi. Jadi teknik animasi ini sudah beralih menggunakan media komputer mulai dari perancangan hingga model dubbing suaranya. Jadi animator ini merasa terbantu dengan adanya computing 2 dimensi ini karena pekerjaan mereka akan menjadi jauh lebih cepat dan mudah. Yang terakhir nih, ada teknik animasi anime. Anime pasti dari kalian semua pernah nonton yang namanya anime seperti yang Doraemon ataupun seperti yang ada di gambar. Jadi anime ini memiliki ciri khasnya sendiri, yaitu bermata besar dan mengangkat budaya dari Jepang serta isu-isu sosial yang relevan. Anime ini sendiri merupakan gabungan dari teknik sel atau manual yang tadi sudah dijelaskan dengan teknik computing 2 dimensi. Selanjutnya adalah project individu. Mungkin sebelum masuk ke project, dari adik-adik apakah ada pertanyaan dari materi yang sudah disampaikan? Tidak, Ibu. Tidak, Bu. Oke, baik, terima kasih konfirmasinya.
Jadi selanjutnya adalah tugas praktikum yang dilakukan secara individu. Jadi kalian, peserta didik, diminta membuat proyek awal dalam pembuatan animasi 2 dimensi selama 2 jam ke depan. Jadi yang pertama kalian menentukan tema, cerita animasi kalian, kemudian membuat sinopsis ceritanya, dan terakhir membuat storyboard animasi. Untuk penugasannya, apakah ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Bu. Apakah ada Bisa diulang, Cecil? saya ingin bertanya apakah format proyeknya ada, Bu? Oke, jadi untuk format proyeknya itu berupa PDF dan untuk template tugasnya akan Ibu kirimkan sebentar melalui chat Zoom. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya Bu, Ya, Mahendra? izin bertanya Bu, untuk proyek kita kali ini itu apakah ada ketentuan tema Bu? Untuk temanya Ibu bebaskan asalkan tidak mengandung unsur sara. Jadi bebas dan sesuai dengan kreativitas kalian. Baik, untuk template-nya apakah sudah masuk di kalian? Sudah, Ibu. Oke, jadi silakan tugasnya dikerjakan dengan baik dan apabila terdapat pertanyaan bisa sampaikan di sini dengan fitur raise hand ataupun fitur chat nggih. Oke, jadi selamat mengerjakan. Halo adik-adik, karena waktu sudah hampir habis, silakan tugas kalian dikumpulkan pada Google Classroom animasi 2D dan 3 dimensi. Silakan dikumpulkan pada assignment-nya dan sesuaikan dengan format yang sudah diminta, yaitu berupa PDF. Apakah semua sudah mengumpulkan? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah Bu. Oke, baik. Selanjutnya, kita akan melakukan sesi games, yaitu kuis, di mana nanti yang mendapatkan juara 1 akan Ibu berikan nilai tambahan pada penugasan yang sudah tadi dikumpulkan. Untuk linknya sudah Ibu kirimkan ke ketua kelas, mungkin ketua kelas bisa dibantu Ibu untuk membagikan kepada teman-temannya melalui grup WhatsApp. Oke, baik. Jadi karena sudah semua siswa masuk pada kuisis, akan Ibu mulai. Jadi bisa kalian simak kuisisnya. Apakah kalian sudah menjawab semuanya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, ada yang ketiga ada Anggi Vanu. Terus yang kedua itu ada Salva, ada yang pertama ada Cecil Dwi Febrianti. Oke, plus untuk Cecil. Jadi Cecil nanti akan mendapatkan poin plus dan untuk teman-teman yang lain agar tidak berkecil hati, nanti untuk next time pada pertemuan selanjutnya akan Ibu berikan quiz lagi dan bisa menambah poin plus dari kalian. Oke. Karena sudah apa Ibu ingin bertanya pada kalian apakah ada yang ingin memberikan pendapat mengenai kesimpulan yang bisa kalian dapatkan pada hari ini? Mungkin cukup untuk 2 siswa saja. Oke, untuk sisa dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Jadi, di sini kesimpulan pada materi hari ini yaitu animasi 2D adalah gabungan gambar yang menciptakan gerakan dengan karakter dan objek yang hanya memiliki dimensi panjang dan lebar. Nah, animasi 2D ini juga memiliki manfaat bagi penontonnya. Mungkin sekian tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Cisa. Beri tepuk tangan untuk Cisa. Selanjutnya ada dari Sasra. Dipersilahkan. Izin Bu, untuk kesimpulan pada pelajaran kali ini yang saya dapat itu adalah dari pengertian dan juga teknik-teknik yang digunakan dalam pembuatan animasi 2D. Oke, bagus Sasra. Beri juga plus kepada Sasra. Oke, jadi Ibu akan memberikan penguatan sedikit mengenai 2 kesimpulan tadi yang sudah diberikan oleh teman-temannya. Jadi hari ini kita belajar animasi 2 dimensi yang melibatkan penggabungan gambar untuk menciptakan suatu gerakan atau motion di mana karakter dan objek hanya memiliki dimensi panjang dan lebar. Animasi 2 dimensi ini memiliki
banyak manfaat seperti untuk pendidikan, untuk hiburan, promosi produk, dan sebagainya. Selain itu, kita juga mempelajari berbagai teknik yang sudah digunakan dalam pembuatan animasi 2 dimensi. Nah, karena sudah memberikan kesimpulan, Ibu akan memberikan tugas yang dikumpulkan minggu depan. Jadi tugasnya itu silahkan kalian cicil pembuatan karakter animasinya. Ibu minta minimal 2 karakter, minimal 2 karakter yang dibuat pada aplikasi CorelDRAW, Adobe Photoshop, atau Adobe Illustrator. Jadi, dan untuk info lebih lengkapnya akan disampaikan pada assignment di Google Classroom. Terima kasih adik-adik semua sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat aktif dan baik. Jadi sebelum menutup pembelajaran, kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa akan Ibu pimpin, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, jadi sampai jumpa semua.